rangkaian takdir seorang Yudas gitu Pak. Terlepas dari memang ada free will, kemudian dia menerima godaan iblis, dia membuka celah dan peluang untuk iblis itu masuk. Tapi ini kan menjadi satu cerita yang akhirnya kok apesnya digenapi oleh seorang Yudas gitu. Nah ini sampai dengan hari ini dan beribu-ribu tahun kemudian nama Yudas itu menjadi nama yang negatif gitu, yang antagonis. Kok kasihan sekali ya gitu. Maksudnya sedangkan itu kan memang harus terjadi cerita ini gitu. Yang saya pahami ini kisah yang harus terjadi, tapi kok Yudas gitu, terlepas dari kemudian dia menyesal dan seterusnya gitu ya. Artinya bahwa ini sudah digariskan seperti itu gitu. Apakah seperti itu sih Pak? Yang digariskan oleh Tuhan bahwa putra manusia, jadi anak manusia itu akan menderita. Itu garisnya untuk pembebasan manusia, dia untuk memikul dosa-dosa manusia seperti anak domba di dalam peristiwa Yom Kippur, itu dia harus menderita. Tetapi siapa yang akan melakukan persisnya eksekutornya, itu kan tidak ditetapkan, tidak harus A, tidak harus B. Jadi semua orang atau orang-orang tertentu punya peluang di situ, punya peluang menerima, punya peluang juga menolak. Itu sebenarnya yang tadi sudah kamu katakan, ada free will itu, ada kehendak bebas manusia. Yudas ternyata gagal di situ. Dia yang mengeksekusinya. Jadi tidak harus, Tuhan tidak tetapkan nanti anak manusia akan diserahkan oleh Yudas. Nggak ada. Tapi akan diserahkan. Siapa yang menyerahkan itu tidak ditetapkan. Makanya kebetulan dia itu bendahara, lalu ada peluang di situ, terus dia dapat godaan dan dia jatuh. Jadi di situ saya kira tidak bisa kita katakan, wah Tuhan jahat sekali kok menentukan Yudas yang harus kena. Tidak. Jadi semua orang bisa punya peluang di situ. Tapi yang kemudian jatuh ternyata Yudas. Tapi Yesus itu masih meyakinkan Yudas, kamu mau lakukan itu atau tidak. Jadi secara tersirat di bagian-bagian akhirnya, itu Yesus masih memberi peluang kepada Yudas untuk berpikir ulang. Saya mau tunjukkan bagaimana Yesus menuntun Yudas di dalam kasus ini. Ketika mereka sedang duduk makan, dia memberi. Jadi mereka menjadi sangat sedih dan masing-masing mengajukan pertanyaan. Bukan aku ya. Tentu saja pertanyaan mereka mengharapkan jawaban tidak. Ya, bukan engkau. Kan gitu. Jawab Yesus, dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dia tidak menyebut nama orang yang akan melakukan, tapi tindakannya, yaitu mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini. Yesus menunjukkan kepada Yudas bahwa ia tahu keinginan hatinya, dan untuk terakhir kalinya ia memanggil dia untuk berefleksi dan bertobat. Ini sebenarnya luar biasa peluang yang diberikan Yesus. Namun Yudas berlagak, tidak tahu, dan berkata, bukan aku ya Rabi, ini kan kurang ajar. Jelas dia tahu bahwa dia yang mau berkhianat. Dia sudah ngomong dengan imam-imam kepala, sudah dapat duit, sudah sepakat. Jelas sekali, masih tanya, bukan aku ya Rabi. Ini kan kurang ajar. Semua murid yang lain katakan, tanya, bukan aku ya Rabi, dan mereka tidak tahu jawabannya, dan mereka mengharapkan, ya bukan kamu. Karena mereka sadar, mereka tidak bermaksud mengkhianati Yesus. Tapi Yudas, dia kan tahu bahwa dia yang akan mengkhianati Yesus. Tapi kenapa dia bertanya, bukan aku ya Rabi? Dia tidak jujur. Seandainya para murid mengetahui rencana Yudas, mungkin Yudas tidak bisa keluar ruangan hidup-hidup. Mungkin sudah dicekik oleh murid-murid yang lain. Yesus rupanya mengundang Yudas untuk duduk di situ, supaya ia bisa bicara khusus dengannya. Menawarkan kepada tamu suatu bagian makanan khusus merupakan tanda persahabatan yang ditunjukkan tuan rumah. Dan Yesus mau berikan makanan itu kepada Yudas. Seruan kasih Yesus tidak ditangkap oleh Yudas maupun para murid karena hati mereka gelap. Ini jangan sampai kita juga begitu. Setelah kali Yesus mengungkapkan kasihnya, Yudas dan murid yang lain tidak menangkapnya. Berkali-kali Yesus berusaha menyelamatkan Yudas dari rencana yang dibuatnya, tetapi tidak pernah dimengerti. Akhirnya tiba saat yang menentukan, saat kasih Yesus mengakui kekalahan, sehingga Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi karena gagal
dia membuka hati Yudas di situ. Tidak ada gunanya mengulurkan waktu dan meneruskan usaha menyelamatkan Yudas. Kalau hal itu memang harus dilakukan, lakukanlah. Jadi, itu yang saya katakan, Yudas bagaimanapun juga, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yesus sudah berusaha dan memberikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk tidak mengeksekusi itu. Tetapi toh dia buta, tidak mampu melihat uluran kasih Yesus.